Halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di video kali ini kita akan lanjutkan project Pidwiten Apps kita ya. Jadi jika teman-teman yang baru bergabung di playlist ini, jadi di project Pidwiten Apps ini kita akan buat aplikasi menggunakan React.js dan juga Bootstrap 5, di mana aplikasi Pidwiten Apps ini itu berfungsi untuk merekap transaksi pengeluaran dan pemasukan uang kita. Jadi istilahnya aplikasi personal finance lah ya guys ya. Nah, jadi di video kemarin kita hanya baru initial state saja tuh. Nah, di video kali ini kita akan tambahkan logic supaya kita bisa menambahkan atau bisa merekap status pengeluaran dan pemasukan duit kita ya guys ya. Nah, daripada nggak lama-lama lagi, oh ya, kalian juga bisa download source code di video-video sebelumnya. Linknya aku simpan di deskripsi video di bawah. Belibet amat. Oke, jadi ini kalau misalkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya, kita udah punya folder Pidwiten ya, dimana Pidwiten Apps ini kita udah buat beberapa source code kemarin. Nah, ini source code yang udah kita buat ya, cukup lumayan banyak. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini, itu kita buka dulu terminal. Teman-teman boleh pergi ke bagian terminal, lalu new terminal, atau kalian bisa ketik control backtick. Nah, nanti bakalan muncul terminal tuh kayak gini. Nah, cara menjalankannya, teman-teman tinggal ketik aja di sini npm start. Kayak gini guys, tinggal enter. Tunggu sampai project React.js-nya dibuka. Ups, kenapa error guys? Oh ya, di sini kita lupa untuk pindah dulu direktorinya, karena kalau kita tahu ini kita berada di folder latihan ya. Nah, di sini jadi kita harus pindah dulu ke folder Pidwiten. Nah, cara pindah folder ke aplikasi React.js-nya, teman-teman tinggal ketik aja cd Pidwiten gitu ya. Enter. Ini kenapa kayak gini? Kita coba clear dulu. Nah, supaya clear lagi guys. Clear lagi guys, gitu maksudnya. Nah, ini udah masuk ke folder Pidwiten, kita tinggal tulis lagi npm start. Lalu tekan enter. Nah, ini baru nih, berhasil nih. Gitu dong, santai dong. Jangan dulu panik guys kalau ada error. Oke, ini kayak biasa, kita tunggu dulu sampai project React.js-nya dibuka di halaman web browser. Ini teman-teman boleh close dulu untuk sidebar-nya supaya codingan kita atau space kita lebih luas ya guys ya. Nah, ini masih starting development, dan kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, di sini ada muncul localhost 3000. Nah, ini dia hasil codingan kita kemarin ya. Nih, kita akan lanjutkan kembali guys. Oh ya, di sini kita belum menggunakan state nih yang 75%. Kita cari dulu yang 75%. Nah, ini masih belum menggunakan state karena kalau kita tahu, kalau teman-teman ngikutin video sebelumnya, kita juga punya state yang namanya persentase uang tuh di sini. Jadi kita bisa ubah nih yang 75-nya ini, kita pakai kurung kurawal, lalu kita buat this titik state. Titik persentase uang. Save. Kalau kita save, ini lihat auto reload dia. Ini masih compiling, ditunggu dulu. Maklum, laptop kentang ya guys ya. Jadi agak lemot gitu kalau mau compile. Nah, ini sisa uang 0% lagi karena belum punya apa-apa kita di sini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan logic kalau misalkan kita ada pemasukan nih. Misalkan kita baru gajian tuh. Nah, kita bisa klik tombol ini, lalu kita input beberapa inputan, lalu nanti kita akan menambahkannya ke sini. Nah, karena kalau kita tahu di sini dia masih data dummy ya guys ya. Masih data template lah istilahnya. Oke, untuk membuat inputan tersebut kita butuh sebuah modal tuh. Nah, karena di desain kemarin gua nggak desain modalnya, jadi kita buat desain manual aja deh ya. Kita coding manual. Nah, teman-teman pergi ke dokumentasi React Bootstrap, pergi ke bagian Get Started, kita akan cari tahu gimana sih cara buat modal di React.js. Nah, di sini teman-teman tinggal klik search aja ya. Kita ketik modal gitu guys. Tinggal tekan enter. Ops, kenapa nggak muncul guys? Nah, itu ada tuh, modal. Modal. Ini kita klik. Atau teman-teman juga boleh ke bagian komponen, lalu cari yang namanya modal. Nah, itu sama aja sih. Nah, di sini untuk cari membuat modal, kayaknya ada beberapa macam nih modalnya. Ada sticky backdrop, terus ada yang biasa. Ini bisa kita lihat juga demonya guys, jadi kita bisa langsung cobain di dokumentasinya. Nah, misalkan ini kalau kita klik launch demo, lihat tuh dia muncul modal. Nah, kita kan pakai modal ini, tapi kita kan modifikasi guys, jadi nggak cuman copy paste doang, masa coding cuman copy paste doang dari internet ya kan. Nah, jadi cara buat modal itu kita butuh import beberapa komponen nih. Oke, kita ikutin aja. Jadi di sini kita boleh copy aja function-nya ya, sampai bawah, dari function yang ini sampai ke bawah.
Terus ini kita sidebar-nya hilangkan dulu, scroll ke bawah. Nah, kita simpan di paling bawah sini guys. Kita paste, lalu kita ubah. Function-nya ini, biasa ya kita pakai yang namanya class komponen. Karena di sini contohnya dia menggunakan function komponen, kita kan ubah dulu supaya dia jadi class komponen. Cara merubahnya itu easy peasy aja guys. Tinggal kita buat class, nama komponennya apa, kita punya modal misalkan, modal create gitu ya misalkan. Ini nama komponennya sebenarnya bebas. Lalu kita extends react titik komponen kayak gini. Terus kita butuh constructor karena di sini kita pakai yang namanya state guys. Nah, ini cara membuat state di functional komponen. Jadi nanti untuk bisa membuat komponen modal ini kita butuh yang namanya state show dan juga handlingnya nih, ada true dan juga false. Jadi kalau dia diklik, itu nanti si show-nya ini akan berisi nilai true, terus kalau kita close, nanti nilainya akan berisi false. Nah, itu akan kita implementasikan ke dalam kelas komponen. Nah, itu gimana cara pakainya? Kita tinggal buat constructor aja di sini. Seperti ini. Terus di sini biasanya kita pakai metode super. Lalu di bawahnya kita buat dulu state. This titik state, kita isi dengan sebuah objek yang namanya show kayak gini. Terus apa lagi? Kita isi dengan defaultnya itu adalah false guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia defaultnya juga sama false. Oke, sampai di sini aman. Terus kita butuh yang namanya method render. Kayak gini. Di dalam render itu kalau kita pakai kelas komponen, kita pakai return baru di dalamnya. Kayak gini guys. Terus ini teman-teman boleh cut aja. Sampai sini modalnya ya. Kita cut, kita simpan di sini. Oke, ini kita rapihkan dulu supaya lebih rapih. Hasil copy paste kita. Jadi nggak cuman copy paste guys. Kalau ngoding itu kita harus bisa berimajinasi. Kita harus bisa memodifikasi. Oke. Terus apa lagi nih? Kita punya kalau di functional komponen dia buat yang namanya handle clause. Handle clause. Nah, cara buatnya tuh kayak gini. Nah, kalau di kelas komponen, itu agak sedikit berbeda. Jadi, kita bisa tulisnya seperti ini. Kita nggak perlu buat const seperti ini, tapi kita langsung tulis saja nama handlingnya apa. Handle clause gitu ya. Kayak gini. Nah, baru kita masukin ke bawah. Nah, kalau di sini, dia itu ngeset state jadi false kalau misalkan di clause. Nah, kalau di kelas komponen, kita tinggal buat seperti ini. This set state. Set state kayak gini guys. Oke, dia itu adalah metode dimana di dalamnya kita isi dengan objek, terus kita ubah show-nya itu jadi false ya. Nih, sip. Selanjutnya ada handle show. Kalau handle show dia akan merubah state menjadi true. Nah, kayak gini. Terus this titik state titik oh bukan state tapi set state karena kita mau merubah isi yang ada di dalam state. Nah, di sini kita show-nya kita ubah jadi true gitu guys. Nah, terus handling ini kita tinggal pakai di sini. Oke. Nah, cara pakainya kalau di kelas komponen itu biasanya kita pakai this guys. Jadi di sini kita bisa tambahkan this titik gitu. Terus di sini juga sama, kita tambahkan this titik kayak gini. Oke, aman ya. Ini functional komponennya karena kita udah ubah, kita hapus saja. Oke. Terus apa lagi guys? Kita buka dulu terminalnya, Ctrl backtick untuk melihat apakah ada yang error atau enggak gitu ya. Kita coba save dulu. Ini masih compiling. Oh, ini katanya modal is not defined. Nah, ini kita lupa belum import nih guys. Kita import dulu modal sama buttonnya. Karena kita pakai kedua komponen ini. Kita copy, kita simpan di paling atas guys. Jangan lupa. Oke, kita save lagi. Ini compiling lagi dia. Ditunggu lagi aja. Sabar guys, sabar. Ini komputer kentang, jangan ngina loh. Wah, ada error lagi nih. Katanya handle show is not defined. Kenapa tuh? Kita scroll lagi ke bawah. Ini jangan lupa teman-teman, kalau di kelas komponen kita harus pakai this. This titik state. Kayak gini, titik show. Oke. Apalagi kita save lagi, kita lihat lagi errornya. Nah, ini katanya handle show is not defined.
Handle show itu kan yang ini. Oh ini, kita lupa menambahkan this di sini. Oke. Jangan lupa kalau di kelas komponen itu dia pakai this. Sip, aman ya. Modal create is defined but never used. Modal, ini warning sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kita cari tahu mana tuh. Modal create, kita find modal create. Nah, ini. Oh, ini kita kan baru buat komponennya, tapi belum kita pakai. Nah, untuk cara pakainya kita tinggal panggil aja modal ini di dalam komponen utama kita, yang app yang ini. Yang ini, guys. Nah, jadi kita mau pakai di dalam sini. Mana nih? Nah, ini kan ada pemasukan pengeluaran. Ini gimana kalau misalkan kita perbesar dulu deh si codingan kita supaya lebih keren gitu, lebih luas. Kita close dulu untuk terminalnya. Nah, untuk cara panggilnya kita simpan aja di sini. Kita panggil nama komponen tadi, yaitu modal create. Nah, kita coba dulu deh. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini kita coba perbesar lagi aja. Nanti kita kecilin lagi kalau misalkan butuh. Nah, sekarang ada tombol nih. Kalau kita klik, dia belum jalan. Kenapa tuh? Kalau kita klik kanan, inspeksi. Gak jalan, anjir. Wah, error katanya tuh. Kenapa tuh? Undefined set state. Oh, jadi gini guys, karena kita menggunakan kelas komponen, sedangkan kelas komponen itu secara default gak ngebinding this, jadi kita harus binding secara manual. Gitu guys. Jadi di sini kita bisa buat seperti ini. This titik, nama handlingnya apa? Atau nama functionnya apa? Kita punya handle clause ya. Handle clause itu yang ini. Nah, yang ini. Terus kita isi dengan this titik handle clause titik bind. Dalam kurung this. Nah, begitu pula untuk handle show-nya. Kita tambahkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa ketik lagi this titik handle show. Kita isi dengan this titik handle show. Kayak gini. Titik bind this. Gitu guys. Ini kalau misalkan kita pakai kelas komponen dan di dalam function-nya dia menggunakan this, kita harus binding secara eksplisit gitu guys. Kita save, kita reload dulu supaya ini rapi ya. Nggak error-error kayak gini. Oke. Oh, ini ada error tadi. Ada error katanya di class. Nah, kita lupa nih. Yang ikonnya cuman pakai class aja. Nggak pakai class name. Jadi kita harus tambahkan. Ini teman-teman untuk menseleksi semuanya boleh blok sampai sama dengan lalu klik Ctrl D. Nah, nanti untuk yang belum dikasih class name-nya, kita bisa tambahkan secara langsung kayak ini. Ya tuh, udah berubah semuanya. Save, kita lihat lagi, kita refresh supaya ininya bersih kembali. Apakah ada error atau enggak? Nah, ini katanya ada error lagi. Unique key. Oh, unique key itu yang ini guys. Kalau kita melakukan looping, kita harus menambahkan key. Nah, yang ini. Nah, biasanya kalau nggak ada unique key, kita biasanya menggunakan index. Jadi, teman-teman bisa tambahkan satu parameter lagi di sini yang namanya index. Nah, indeks ini bisa kita pakai di bagian elemen induknya di sini. Jadi kita bisa tambahkan atribut key di sini, lalu isi dengan indeks kayak gini. Coba save, kita coba reload lagi supaya nggak ada error guys. Ini harga diri dong, masa ada error programmer? Nah, sip, aman ya? Aman, clear. Oke, kalau kita klik launch demo, nah modalnya udah muncul. Tinggal kita modifikasi atau kita tempelkan deh. Tempelkan dulu ke dalam tombol ini. Oke, karena di sini dia adalah komponen, gimana kalau misalkan kita kirim kelasnya sebagai proofs? Jadi misalkan gini deh, kita nggak pakai varian, tapi kita pakai class name kayak gini. Ini kita buttonnya ubah aja jadi button biasa aja ya. Jangan pakai button atau komponen dari React Bootstrap-nya, kita pakai button biasa. Terus class name-nya ini misalkan nanti kita akan isi dari class name yang ini. Ini kita coba copy dulu deh. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita paste, coba save. Kita lihat, perubahannya sama ya. Tuh, jadi sama tombolnya. Nah, tapi kan ini untuk satu button. Gimana kalau misalkan ada 5 button? Masa kita harus copy ulang-ulang kan si komponennya? Nah, nggak seperti itu kan konsepnya React.js, Bang. Jadi, React.js komponen itu dia dapat digunakan berulang-ulang. Nah, salah satunya menggunakan props. Jadi, teman-teman bisa buat seperti ini nih. Nah, ini kan kita punya modal create, tinggal kita tambahkan props di sini. Misalkan kita kasih aja, apa ya? Varian deh, varian gitu ya. Kita isi dengan
Ini misalkan untuk modal yang pertama kita kirimkan dulu yang ini. Oke, terus kita kirimkan juga yang namanya teks. Kita isi dengan yang ini. Oke, pemasukan. Terus kita tambahkan untuk ikonnya tuh yang ini. Teman-teman bisa tambahkan ikon. Nah, ini sebenarnya nama proofs-nya itu boleh bebas sih, teman-teman. Ini kita copy dari sini. Lalu kita paste di sini. Terus tombol yang ini kita copy dulu. Copy segini. Terus kita pindahkan ke bawah, ke sini. Ini kita delete, paste, tapi di sini kita ubah class name-nya menggunakan proofs. Jadi dia itu relatif terhadap apa yang dikirimkan dari tombol yang atas ini. Nah, jadi nanti di sini variannya bakalan dikirim ke sini, terus nanti baru bisa kita pakai di sini. Jadi teman-teman boleh ubah class name-nya ini, boleh dihapus. Lalu kita ubah jadi this.proofs.varian. Terus untuk tulisannya juga karena dia relatif, kita pakai proofs juga. This.proofs. Teks ya tadi. Nama proofs-nya. Nah, ini harus sama proofs-nya seperti yang udah dikasih di atas tadi. Ini class name untuk ikonnya juga sama, kita hapus, kita ubah jadi proofs. This.proofs.icon. Gitu guys. Coba save. Kita coba lihat. Nah, baru tuh ada. Ini baru satu. Terus, nah setelah ini teman-teman boleh hapus tombol yang ini, di delete aja, terus copy tombol yang ini, yang ada modalnya gitu guys. Paste, terus kita ubah. Ups, bentar. Ini hapus dulu satu, karena gua nggak hafal tadi. Ini copy yang ini, terus kita paste di sini, terus kita tambahkan kelasnya di dalamnya. Kita cut, kita paste ke sini. Oke, terus teksnya kita ubah jadi pengeluaran. Yang terakhir adalah ikonnya. Kita cut lagi, kita paste di sini. Ini menggunakan proofs, guys. Kita hapus, kita coba save dulu. Kita coba lihat, harusnya sekarang ada 2 tombol. Nah, ini sama persis. Tapi, kedua tombol ini dia akan memiliki modal. Nah, ini nih, satu lagi kita lupa tadi menambahkan yang namanya action-nya nih. Karena kalau kita lihat di dokumentasinya, dia itu punya on click tuh. Oke, kita tambahkan aja. Nah, ini sebenarnya teman-teman boleh tulis ke bawah seperti ini, itu boleh aja sih, gak masalah. Tapi biasanya karena dia pendek, gua biasanya pakai ke samping aja. Oke, kita tambahkan event dulu di sini, on click. Kayak gini, on click this titik show guys. Show kayak gini. Handle show maksudnya. Kita copy aja deh. Sip. Kita coba lihat lagi hasilnya di web browser. Kita klik. Nah, sekarang muncul modal tuh. Dua-duanya dia punya modal, tapi kita cuman buat modalnya 1 kali. Nah, itulah salah satu kelebihan dari React.js, yaitu reusability komponen. Kita bisa buat komponennya 1 kali, tapi bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, salah satunya menggunakan fitur proofs tadi. Jadi dia itu relatif. Kayak gini. Nah, misalkan ininya juga bisa kita ubah nih, modal heading-nya relatif terhadap tombol yang kita klik. Misalkan, kalau kita klik pemasukan, dia itu akan ubah jadi modal pemasukan gitu ya. Nah, itu kita tinggal kirimkan lagi aja proofs di sini. Oke, misalkan di sini kita kasih proofs-nya modal gitu ya, modal heading. Kita isi dengan, misalkan, yang atas kita tambahkan pemasukan. Nah, untuk yang bawah, kita ubah juga menjadi bahkan pengeluaran. Ops, typo mulu guys. Kayak gini. Nah, terus modal heading ini kita tinggal pakai di bawah di sini. Nah, modal heading ini kita ubah menjadi this.proofs. Tadi apa tuh? Modal heading ya. Nah, kalau kita coba save, kalau kita klik pemasukan, lihat tambah pemasukan, tapi kalau kita klik pengeluaran, dia tambah pengeluaran. Padahal modalnya itu cuman kita buat 1 kali. Gitu guys. Oke. Ini gimana kalau misalkan tombol close-nya kita nggak butuh, hapus aja deh. Atau biarin aja deh. Sebenarnya kalau tanpa tombol close itu juga bisa sih. Tuh, coba refresh. Kita klik si tombolnya, terus kalau kita klik dimanapun, dia itu nge-close juga. Itu sama aja sih. Gimana kalau misalkan kita hilangkan deh, supaya lebih clean. Oke, ini kita save aja. Jangan pakai save changes. Oke, selanjutnya apalagi nih? Kita butuh input form ya guys. Kita butuh input form. Konsolnya kita hilangkan dulu.